Mungkin kita bahas bareng dulu kali ya. Soalnya kalau misalkan langsung ditanya nanti aku pasti belum bisa jawab. Setuju, kita omongin aja sama ibu untuk ceritain versi pemahaman masing-masing aja dulu, baru nanti diperbaikin sama ibu. Minta penjelasan aja. Unsur ekstrinsik cerpen, di mana bagian unsur ini adalah bagian paling penting untuk memahami makna dari sebuah cerita. Siapa di sini yang sering baca cerpen? Saya. Nah, kalian sudah benar-benar paham belum apa makna dari cerpen yang kalian baca? Belum. Nah, kalau belum, hari ini kita akan membongkarnya satu persatu. Tapi sebelum itu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak mampu mengidentifikasi dan menjelaskan kembali unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari teks cerpen. Dan kalian juga mampu menganalisis kedua unsur tersebut dari sebuah cerpen yang akan ibu berikan nanti. Nah, anak-anak, coba kalian pikirkan satu buah cerpen yang pernah kalian baca. Payung kota kecil ibu. Nah, mengapa cerita itu menarik dan apa sih yang membuatnya menyentuh atau menegangkan? Kalian udah tahu belum? Belum. Kompleksnya Bu. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Oke, jadi pengertian dari cerpen adalah cerpen atau cerita pendek adalah karya sastra yang berbentuk prosa yang menceritakan satu peristiwa utama dan jumlah kata relatif pendek. Biasanya kurang dari 10.000 kata. Cerpen memberikan kesan tunggal karena fokus ceritanya jelas dan berpusat pada satu konflik saja. Kemudian, struktur dari cerpen. Siapa yang mau membacakannya? Saya. Oke, Fasla. 1. Orientasi atau finalan, 2. komplikasi, 3. klimaks, 4. resolusi, dan 5. koda. Oke, tepuk tangan untuk Fasla. Sudah berani membacakannya. Selanjutnya kita masuk ke unsur intrinsik cerpen. Nah, unsur intrinsik cerpen ini yang pertama ada tema. Nah, tema ini ialah gagasan pokok atau ide besar yang menjadi dasar dari cerita. Yang kedua ada tokoh dan penokohan, yaitu karakter-karakter yang terdapat dalam cerita serta sifat, peran, dan perkembangan wataknya. Yang ketiga ada alur. Alur ini ialah rangkaian peristiwa yang tersusun secara sebab dan akibat mulai dari awal hingga akhir cerita. Kemudian ada latar, seperti latar tempat, waktu, dan suasana yang melatar belakangi dari cerita tersebut. Yang kelima ada sudut pandang, yaitu cara pengarang menyampaikan cerita, misalnya orang pertama atau orang ketiga.
pendidikan, nilai-nilai pribadi atau kondisi psikologis dari penulis. Yang kedua ada kondisi sosial budaya, yaitu keadaan masyarakat, tradisi, norma atau situasi politik yang melingkupi pengarang saat menulis karya. Dan yang ketiga ada nilai-nilai dalam cerita seperti moral, sosial, agama, dan budaya dan pendidikan. Nah, anak-anak sudah paham belum unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari cerpen tadi? Sudah, Ibu. Nah, kalau sudah, Ibu punya satu pertanyaan. Menurut kalian, apa perbedaan paling jelas antara unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Oke, Melanie. Perbedaannya itu pengarang mungkin terpengaruh oleh nilai budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi hubungan kekeluargaan, khususnya kedekatan antara cucu dan nenek. Latar kehidupan desa yang digambarkan juga mencerminkan pengalaman sosial penulis atau kondisi masyarakat yang nyata. Gitu, Bu. Oke, tepuk tangan untuk Melanie. Jawabannya sudah tepat. Jadi, semakin sering kalian membaca cerpen, pemahaman tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, pemahaman kalian akan semakin kuat. Jadi terus pertahankan semangat belajarnya ya anak-anak. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nanti setiap kelompoknya berisi 3 sampai 4 orang. Nah, kelompok pertama nanti akan menjelaskan tentang akan mengidentifikasikan unsur intrinsik, dan kelompok yang kedua akan menjelaskan salah satu unsur ekstrinsik yang mungkin mempengaruhi pengarang dalam menulis cerita. Ini mau Ibu yang bagi atau kalian bagi sendiri kelompoknya? Bagi sendiri, Ibu. Oke. Jadi kelompok pertama Melanie, Anis, dan Pasla. Kelompok ketiga ada Lia, Okta, Pia, dan Lili. Nah, ini silakan kalian baca cerpennya. Ibu mau minta satu perwakilan dari kelompok 1 untuk membacakan teks ini. Siapa yang mau? Saya. Oke, Pasla. Kelompok 2, dengarin ya. 1. Tugas analisis kotak kayu di rumah lama. Pada suatu sore yang mendung, Raka berjalan menuju sudut jalanan desa yang sepi. Ia baru kembali dari kota setelah 3 tahun merantau. Banyak perubahan yang ia lihat. Namun yang paling membuat hatinya berat adalah rumah tua di ujung desa yang tampak tak terawat. Rumah itu dulunya adalah tempat ia menghabiskan masa kecil bersama neneknya. Raka mendekat dan melihat pintu rumah terbuka sedikit. Saat masuk, ia menemukan sebuah kotak kayu berdebu berisi surat-surat lama. Salah satunya bertuliskan namanya. Dalam surat itu, neneknya menulis bahwa ia berharap Raka tetap mengingat asal-usul. Sekalipun nanti hidupnya berubah, Raka terdiam lama, menyadari sesuatu yang hilang dari dirinya selama ini. Oke. Silakan kepada 2 kelompok untuk menganalisis teks cerpen tadi. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. 2, 3. Oke, Ibu rasa semuanya sudah selesai ya? Sudah, Ibu. Nah, bagi yang sudah selesai, silakan persiapkan 1 orang saja untuk mewakili kelompok menyampaikan jawaban
latar tempat di desa dan di rumah nenek. Lalu latar suasananya yaitu suasana mendung. Nah, amanatnya jangan melupakan asal usul dan selalu menghargai keluarga sebelum terlambat. Terima kasih, Bu. Oke, bagus ya. Kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan perwakilannya maju. Ya. Lutfia, maju Lutfia. Langsung saja ya, Bu. Jadi dari hasil yang kami dapat tadi itu, salah satu unsur ekstrinsik yang memenuhi pengarang itu ialah pengarang mungkin terpengaruh oleh nilai budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi hubungan kekeluargaan, khususnya kedekatan antara cucu dan nenek. Latar kehidupan desa yang digambarkan juga mencerminkan pengalaman sosial penulis atau kondisi masyarakat nyata. Itu saja, Bu. Oke, benar ya. Nah, itu kelompok pengarang. Nah, bagus sekali ya. Hampir semuanya sudah memahami unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik ini. Selanjutnya, Ibu ada tugas untuk kalian. Ini tugas individu. Jadi kalian pilih salah satu cerpen, kemudian kalian analisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Tugas ini dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Nanti tugasnya dikumpulkan ke ketua kelas. Nanti ketua kelas yang kasihkan ke Ibu. Oke, Bu. Bertanya, Ibu, Ya. cerpennya bebas. Ya, bebas. Terima kasih, Bu. Ada yang mau bertanya lagi? Izin, Bu. Kapan Ya. kumpulnya, Bu? Minggu Minggu depan. depan. Diketik atau ditulis tangan? Ditulis tangan ya, jangan pemalas ya. Oke, baik itu saja pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah paham semua kan?